Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berupa makalah yang berjudul Proses dan Teknik-Teknik Penilaian Hasil Belajar dalam Kegiatan Evaluasi. Kelompok kami terdiri dari Rika Nur Laila, yaitu saya sendiri, dan teman saya Asli Hatunur. Tujuan dari makalah kami atau diskusi kami yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari teknik evaluasi itu. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui proses dan tahapan penilaian dalam kegiatan evaluasi. Serta yang ketiga yaitu untuk mengetahui macam-macam teknik dalam penilaian hasil belajar. Yang pertama, yaitu pengertian teknik evaluasi. Kata teknik menurut KBBI yaitu kepandaian dalam melakukan sesuatu, metode atau sistem dalam mengerjakan sesuatu. Istilah teknik juga dapat diartikan sebagai alat. Jadi teknik evaluasi hasil belajar mengandung arti alat-alat yang dipergunakan dalam rangka melakukan evaluasi hasil belajar menurut Sudijono 2015. Pada proses pembelajaran tentunya dilakukan beberapa teknik atau alat penilaian yang digunakan pendidik atau guru. Teknik penilaian adalah suatu metode atau cara penilaian yang dapat digunakan guru untuk mendapatkan informasi tentang proses dan produk belajar peserta didik. Penggunaan berbagai teknik dan alat ini harus disesuaikan dengan tujuan belajar, tujuan penilaian, tujuan evaluasi, waktu yang tersedia, serta sifat tugas yang dilakukan peserta didik, dan jumlah materi pembelajaran yang sudah disampaikan menurut Rosana 2014. Kemudian, proses dan tahapan penilaian dalam kegiatan evaluasi. Tahapan-tahapan evaluasi itu yang pertama yaitu menyusun rencana hasil belajar. Rencana harus ada sebelum melakukan suatu kegiatan agar kegiatannya itu dapat berjalan lancar. Kemudian, yang kedua menghimpun data. Menghimpun data ini biasanya berupa pengukuran, baik itu pemberian tes atau melakukan observasi. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan verifikasi data. Jadi data-data itu diverifikasi atau disaring, misalnya data-data yang mana yang layak digunakan, mana yang tidak, atau bisa juga verifikasi data ini sebagai penggolongan tes, misalnya ini tes eee, tes yang berupa tes non-tes, atau misalnya tes yang berupa tes, atau misalnya dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Kemudian yang keempat, yaitu mengolah dan menganalisis data. Jadi, data yang udah dihimpun, data yang udah disaring tadi, kemudian diolah dan menganalisis data. Mengolahnya itu bisa juga dijadikan grafik ataupun nanti dicari rata-ratanya dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, langkah yang kelima yaitu memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan. Memberikan interpretasi itu. Interpretasi itu adalah membahasakan suatu data atau memverbalitaskan suatu data ataupun angka. Kemudian menarik kesimpulan. Jadi, kesimpulannya dari evaluasi itu seperti apa. Kemudian yang keenam adalah tindak lanjut hasil evaluasi. Jadi setelah evaluasi itu selesai, kita harus melakukan suatu aksi atau tindakan untuk memperbaiki sesuatu yang kurang. Nah, tanpa diikuti dengan tindak lanjut yang nyata, maka pekerjaan evaluasi itu tidak ada gunanya dan tidak bermanfaat sama sekali. Kemudian, macam-macam teknik dalam penilaian hasil belajar. Secara umum ada dua macam fungsi teknik tes, yaitu yang pertama sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Jadi, tes itu berfungsi sebagai alat pengukur. Tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam kurun waktu 1 semester, 1 tahun, dan sebagainya. Kemudian, fungsi yang kedua yaitu sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah berapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan, telah dapat dicapai. Jadi, bisa juga digunakan sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Kemudian, dalam penilaian pembelajaran diperlukan teknik dengan tujuan memudahkan proses penilaian. Teknik yang digunakan umumnya ada dua macam, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik
teknik tes yang pertama ya. Teknik tes ini sesuai artinya yaitu pengambilan penilaian melakukan dengan pemberian tes. Nah, teknik tes ini juga terbagi menjadi banyak ya sesuai dengan berdasarkan macam-macamnya. Yang pertama yaitu berdasarkan fungsinya. Teknik tes dibedakan menjadi berikut. Yang pertama, tes seleksi. Tes seleksi ini sering juga disebut ujian. Biasanya itu ujian saringan masuk. Misalnya ujian saringan masuk ke universitas itu bisa juga SBMPTN, UM, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, teknik berdasarkan fungsinya yaitu adalah tes awal. Tes awal ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan materi yang telah dikuasai oleh peserta didik. Tes ini biasanya diberikan sebelum pemberian materi. Jadi, tes awal ini adalah tes yang diberikan awal sebelum dimulainya suatu materi. Misalnya, membahas suatu bab atom. Sebelum materi itu disampaikan, guru memberikan suatu tes pengetahuan umum gitu. Ada dua kemungkinan semisal ada dua kemungkinan setelah tes itu dilakukan. Yang pertama, jika soal yang diberikan dapat terjawab dengan benar, misalnya 70% benar, jadi materi yang sudah ditanyakan dalam soal-soal tersebut tidak diajarkan lagi atau mungkin diajarkan hanya sekilas. Nah, jika soal yang diberikan dapat terjawab setengahnya, maka materi yang diajarkan terfokus pada setengahnya yang belum paham itu, dan untuk materi yang sudah dipahami itu mungkin hanya gambaran umum atau sekilas saja. Kemudian yang ketiga adalah tes akhir. Tes akhir ini sesuai dengan namanya, yaitu tes di akhir ya. Jadi setelah materi itu dilaksanakan, biasanya itu ini berupa ujian akhir semester juga itu contohnya. Kemudian tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran atau kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik dalam suatu mata pembelajaran tertentu. Dengan diketahui jenis-jenis kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik itu, maka akan dicari dan dicairkan permasalahan atau pengobatan yang tepat. Jadi, tes diagnostis ini adalah memberikan suatu soal tentang materi. Jadi misalnya ada materi yang dianggap susah, nanti itu dipecahkan atau diajarkan ulang. Kemudian adalah tes formatif. Tes formatif adalah tes hasil belajar dengan tujuan untuk mengetahui sudah sejauh mana peserta didik sudah terbentuk sesuai dengan tujuan pengajaran yang sudah ditentukan setelah mereka melalui tahap belajar dalam kurun waktu tertentu. Tes formatif ini materinya pada umumnya ditekankan pada materi yang sudah diajarkan. Jadi, soal-soal yang dikeluarkan itu adalah sesuai dengan materi yang sudah diajarkan. Tindak lanjut yang dilakukan setelah mengetahui hasil dari tes formatif yaitu yang pertama, jika materi yang diujikan itu sudah dikuasai dengan baik, maka pembelajaran dilanjutkan dengan pokok bahasan baru. Dan jika bagian-bagian yang belum dikuasai, maka akan diulangi atau dijelaskan lagi sebelum lanjut ke subbab pokok bahasan berikutnya. Nah, contoh dari tes formatif itu biasanya adalah tes ulangan harian. Jadi, misalnya bab 1 sudah paham, jadi lanjut ke bab 2 gitu. Kemudian yang keenam adalah tes sumatif. Tes sumatif. Tes sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah 1 semester berakhir. Jadi itu UAS ya. Biasanya tes ini digunakan untuk nilai rapot ijazah. Tes sumatif ini disusun sesuai materi yang telah diberikan dalam kurun waktu 1 semester dan materi tes sumatif ini cenderung lebih sulit ya dan lebih banyak juga. Tes formatif ini dilaksanakan secara tertulis dan biasanya soalnya sama. Tujuan dari tes sumatif itu yaitu untuk menentukan nilai yang melambangkan keberhasilan peserta didik setelah mereka menempuh proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Jadi misalnya 1 semester begitu. Kemudian berdasarkan aspek psikis yang akan diungkap, teknik tes dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah tes intelijensi kecerdasan, yaitu tes yang